Pecco Bagnaia berhasil menjadi juara pertama pada balapan Austria minggu lalu. Usai balapan kepada Moto3, ia pun mengungkapkan bahwa ia yakin bisa meraih juara dunia pada musim ini, di mana ia saat ini telah berhasil berada di urutan kelima pada klasemen sementara. Kami telah memotong 5 poin lagi, yang merupakan tujuannya untuk terus mendekati, itulah rencananya. Yang pasti itu tidak akan mungkin terjadi di setiap balapan, jadi saya senang bisa meraihnya sekali lagi. Jika saya pernah berpikir bahwa saya tidak bisa memenangkan kejuaraan dunia, itu setelah kecelakaan, tapi itu hanya sesaat. Saya sangat optimis dan saya selalu percaya bahwa kami dapat memperjuangkan gelar. Selama kami memiliki pilihan, kami tidak akan pernah berhenti berjuang untuk mencapainya. Johann Zarco berhasil finish di urutan kelima pada balapan Austria kemarin. Ia mengaku kurang puas dengan hasil yang ia dapatkan. Kepada Moto3, Zarco membicarakan masalah teknis yang membuatnya kesulitan. Tapi saya tidak bisa dan menjadi yang kelima. Memalukan tetapi juga tidak buruk. Itu masih merupakan kepuasan yang bagus. Saya segera mencoba untuk menjadi kuat untuk memenangkan garis, tetapi saya mengambil kopling beberapa kali dan motor tidak bereaksi dengan baik. Kecepatan saya mengganggu saya ketika saya mengikuti orang lain karena saya tidak bisa mengatasinya saat mengerem. Jika tidak, saya hampir meleset dari tikungan. Saya tidak keluar dari tikungan dengan cukup baik karena saya memiliki sedikit grip di belakang. Diketahui pada lap-lap akhir pada balapan kemarin, yakni pada lap keempat, Quartararo berhasil menyalip Jack Miller. Kepada pedok GP, Quartararo mengaku senang dan bangga atas hal itu. Tak segan ia pun menyebut itu adalah overtake terbaiknya. Sejujurnya saya tidak tahu bagaimana saya melakukannya. Saya pergi ke sana, saya mulai. Itu adalah satu-satunya tempat di mana saya bisa lewat. Karena ketika berakselerasi dia pergi, saya tidak bisa mengejarnya. Dengan tulus saya percaya bahwa itu adalah salah satu overtake terbaik saya. Saya tidak tahu apakah di TV itu terlihat indah, tapi di motor itu sangat agresif. Saya tidak berpikir dia mengharapkannya sama sekali, dan disitulah indahnya. Pada balapan Austria kemarin diketahui Quartararo mendapatkan track limit pada lap ke-16. Kepada Moto3, ia menceritakan penyebab ia melakukan kesalahan itu. Pada akhirnya itu sulit bagi saya. Saya tidak tahu apakah Anda dapat melihatnya sebanyak yang saya perhatikan, tetapi itu sangat menyakitkan. Di mana saya harus menyalip adalah di Cicane, yang tidak pernah saya pikirkan untuk menyalip di sana. Saya tidak punya solusi lain. Saya harus melakukannya di sana, dan pada akhirnya sangat penting untuk melakukannya. Usai menjalani balapan, Quartararo mengaku Bagnaia saat ini menjadi rival nomor 1 baginya, usai Alex Espargaro. Saya melihatnya sebagai yang terkuat. 5 kemenangan tahun ini, saya pikir pada akhirnya kita dapat mengatakan bahwa dia adalah salah satu saingan saya. Bagi saya dan saingan saya nomor 1. Tidak ada yang berjalan baik untuk Joan Mir semenjak Suzuki mengumumkan keterlibatannya di MotoGP akan berakhir pada akhir tahun ini. Di Austria akhir pekan ini, ia pun harus mengalami apes usai gagal finish dikarenakan crash pada lap pertama di tikungan 4.
Saya terjatuh dengan keras di tikungan 4. Saya kehilangan bagian belakang dan mengalami headset. Musim gugur bisa saja berakhir dengan sangat buruk. Itu menakutkan. Pemeriksaan pertama mengungkapkan patah tulang di pergelangan kaki kanan. Pada hari Senin saya akan menjalani beberapa pemeriksaan dan MRT untuk memeriksa ligamen kaki saya. Sesi kualifikasi Alex Marquez gagal oleh kecelakaan yang membuatnya harus start jauh dari grid. Seolah itu belum cukup, terdengar berita buruk bahwa perpisahannya dengan manajernya Emilio Alzamora dikonfirmasi pada hari Sabtu, dan alasannya pun belum terungkap. Sementara itu, pada balapan hari Minggu kemarin, Alex mampu finish ke-14. Saya fokus pada pekerjaan saya selama akhir pekan, yang sangat menghibur, seperti yang saya katakan. Dan kami telah melakukan banyak hal dengan sangat baik di dalam pedok. Selebihnya saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang itu. Dikutip dari Motosan, dikabarkan bahwa KTM telah memutuskan kontraknya dengan Raul Fernandez. Kami telah mencapai kesepakatan, dan dia sekarang bebas untuk menandatangani kontrak dengan tim lain. Sementara itu, saat ini terdengar kabar bahwa tim Rasan Razali yang akan bergabung dengan Aprilia akan memilih Miguel Oliveira dan Raul Fernandez sebagai pembalapnya di musim depan. Pada balapan Austria kemarin diketahui Jack Miller melakukan duel ketat dengan Jorge Martin di lap-lap akhir pada tikungan 1. Di sana terlihat Martin yang nampak terburu-buru menyalip Miller hingga menyebabkan dirinya terjatuh. Untungnya motor Miller tidak menyentuh motor Martin yang bisa berakibat crash yang lebih parah. Usai balapan kepada Tuta Motor Reweb, Miller mengaku kesal atas tindakan Martin itu. Saya tidak mengerti apa yang ingin dia lakukan. Saya mencoba memperpanjang pengereman dan tidak pernah melihatnya lagi. Langkahnya sangat mirip dengan Silverstone. Saya tidak tahu apakah dia ingin menabrak saya atau menyalip saya. Dia harus tetap berada di jalur yang benar, dan dia tidak melakukannya selama 2 balapan. Selain Miller, ada pun Enea Bastianini yang juga ikut mengaku kesal dengan tindakan Martin. Diketahui pada awal balapan lap ke-4 hingga lap ke-6, Bastianini dan Jorge Martin terlibat battle sengit. Kepada pedok GP, Bastianini mengecam Jorge Martin yang menurutnya menyalip dengan bodoh. Saya benar-benar minta maaf, saya sedang menangani situasi ini. Tetapi ketika Martin melakukan overtake bodoh itu, kami membuang-buang waktu. Kemudian saya berhasil menyalipnya untuk menemukan ritme saya. Keluar dari tikungan 9, bagaimanapun saya pergi dengan roda depan di tepi jalan, menyentuhnya dengan pelek, dan itu pecah.